Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Senin 9 Maret 2026. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberi tidur yang nyenyak dan bangun dengan tubuh yang sehat. Mari, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk tidur yang nyenyak semalam. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini dan kami akan mendengarkan hikmat pagi. Kiranya Tuhan berkati saudari Eva dan kami dalam mendengarkan hikmat pagi. Biarlah kami dapat membuka hati dan pikiran kami untuk memahami arti dari firman-Mu dan melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bacaan hikmat pagi pada hari ini akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia Otniel dengan tema Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Bacaan terambil dari Markus 5 ayat 2-3 yang berbunyi demikian. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan itu dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini berkisah tentang seorang di Gerasa yang kerasukan roh jahat. Deskripsi yang cukup lengkap mengenai kondisi orang Gerasa yang kerasukan roh jahat ini. Ini memberikan satu gambaran kepada setiap kita tentang betapa tragis akan kejadian ini. Pertama, ia mengalami keterasingan sosial. Orang itu tidak tinggal di perkampungan atau di permukiman, tetapi ia tinggal di area kuburan. Nah, kuburan memiliki makna simbolis tersendiri bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Bagi masyarakat Yahudi, kuburan itu merupakan simbol yang sangat najis, ritual karena kontak dengan kematian. Artinya, seseorang yang berkontak dengan hal-hal berkaitan dengan kematian tidak boleh menjalankan ritual peribadahan. Dengan demikian, keberadaannya di pekuburan membuatnya terasing secara sosial, ritual, dan spiritual. Yang kedua, orang Gerasa yang kerasukan roh jahat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam keadaan kerasukan, ia memiliki kekuatan fisik yang melebihi batas manusia normal, sehingga tidak ada manusia yang dapat mengatasinya. Sampai-sampai ia harus dirantai, walaupun rantai logam sering diputuskannya. Hal ini menunjukkan dominasi total roh jahat atas tubuh dan akalnya. Yang ketiga, kehidupannya kacau. Ia hidup di dalam kekacauan, keterasingan, dan kekerasan terhadap dirinya sendiri. Dan dicatat, ia berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ia tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ia dikuasai oleh kuasa gelap yang merusak dan menghancurkannya. Bapak Ibu Saudara, melihat kondisi yang demikian itu, Tuhan Yesus tidak hanya tinggal diam saja. Ia peduli pada penderitaan orang di Gerasa yang kerasukan roh jahat itu. Yesus mengusir roh jahat dari tubuh orang tersebut. Tuhan Yesus peduli pada kondisi orang tersebut yang kerasukan roh jahat. Tuhan Yesus berusaha untuk menolong orang Gerasa itu agar ia dibebaskan dari belenggu roh jahat dan dapat menjalani hidup seperti orang pada umumnya. Bapak Saudara, Tuhan Yesus peduli pada kondisi orang Gerasa yang dikuasai oleh roh jahat. Mari kita juga peduli pada sesama kita.
yang hidupnya dibelenggu oleh roh jahat. Setidaknya kita terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang dibelenggu oleh roh jahat, agar mendapatkan pembebasan dan dapat hidup di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, teladanilah kepedulian Kristus akan mereka yang hidup dikuasai oleh roh jahat. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bisa mendengar, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan bagi setiap kami bahwa kami hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, karena di sekitar kami ada banyak orang. Oleh karena itu Tuhan mau memanggil setiap kami untuk menjadi berkat. Tuhan, pakailah kami. Baik itu di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, bahkan di dalam setiap aktivitas kami, kemanapun kami berada. Kiranya Tuhan yang menyertai kami. Saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi setiap kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.